Beri salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Kak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semoga kalian sehat-sehat, baik-baik saja. Baik, anak-anak semua. Pertemuan kita hari ini kita cukup mempelajari materi yang baru awal. Artinya materi ini mungkin materi yang baru bagi kalian dan juga baru bagi guru. Ya, yaitu materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita singkat dengan P5. Ini materi baru yang ada dalam sebuah kurikulum merdeka. Proyek penguatan profil Pancasila. Dari materi P5 ini terbagi dalam beberapa tema. Cuma pada kesempatan kita hari ini kita akan mendalami bersama tema apa? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Dan topik yang akan kita mau pelajari dari tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah membuat bunga dari bahan bekas sampah botol plastik. Ini contoh seperti gambar yang sudah jadi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke dalam, lebih lanjut lagi mengenal bagaimana cara proses pembuatannya, kelima tujuannya apa dan dimensi-dimensinya apa. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan Doa. berdiri semua. Pada sahabat kita diminta untuk memimpin kita dalam doa. Agung dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Oke. Mari kita lihat satu persatu bagian dari tema gaya hidup berkelanjutan. Secara khusus topik kita yaitu membuat bunga dari bahan sampah bekas, yaitu botol plastik. Tentu kita pernah melihat, sering menggunakan ya botol-botol plastik seperti botol plastik aqua, kemudian cola, Sprite, Fanta. Kalau bagi orang yang tidak memiliki kreativitas, tentunya botol itu dianggap kalau dia pakai terbuang. Tapi kalau orang-orang yang kreatif, bahan-bahan sampah itu dia bisa menjadikan sebuah bahan jadi yang bernilai ekonomis. Contoh seperti ini, bahan tadi dia bisa buat dari bunga. Bunga ini lihat, dia punya kelompaknya ini terdiri dari botol plastik bahannya. Lalu bagian bawah lagi juga daun-daunnya ini lebar. Ini contoh yang jadi orang-orang yang kreatif menghasilkan bahan sampah untuk dijadikan bahan-bahan hiasan yang mempunyai nilai ekonomi atau nilai jual. Nah, baik. Sekarang kita lihat dimensi kunci. Dimensi kunci dari P5. Dari apa? Profil pelajar Pancasila ini. Dimensi kunci itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dan bergotong royong. Sekarang kita lihat beriman. Otomatis kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, kita harus memiliki apa? Akhlak. Akhlak sama dengan apa? Akal budi dan perilaku. Karena kita beriman, maka kita harus menunjukkan perilaku kita sebagai orang yang beriman, dekat kepada Tuhan dan menunjukkan keselamatan. Sedangkan gotong royong itu artinya kerjasama. Dalam setiap perilaku hidup kita harus bisa menunjukkan sikap gotong royong. Ini maksudnya dari profil pelajar Pancasila.
Jadi masih dari profil pelajar Pancasila itu ada dimensi-dimensi yang harus kita dalami bersama yang menjadi contoh bagi kita. Terus, adapun tujuan pelajaran ya, tujuan kita mendalami dari profil pelajar Pancasila ini, yaitu menumbuh kembangkan perilaku akhlak mulia terhadap alam sekitar yang memiliki hubungan atas hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan dengan menganugerahkan perilaku peserta didik yang ramah lingkungan sekolah dengan membuat bunga dari bahan bekas sampah untuk alam bersih, rapi, rindang, sejuk, dan indah. Contohnya seandainya lingkungan sekolah kita ini bahan-bahan sampah yang kita bawa dari rumah atau beli dari toko-toko atau kios-kios kita sampai sini kita hampir buang-buang. Kesannya bahwa lingkungan sekolah ini akan nampak kotor. Tapi kalau botol-botol minuman yang kita bawa dari rumah itu, kita bisa kreatif untuk menghasilkan sebuah benda yang bagus dan yang bernilai. Contohnya bunga itu saja yang bisa kita taruh di meja kita untuk menjadi hiasan, itu bisa. Itu akan kelihatan bagus. Artinya melalui P5 ini ada nilai tambah yang kita bisa dapatkan, baik berupa ilmu, baik berupa dengan sikap dan perilaku. Nah, secara khusus dari tema gaya hidup berkelanjutan ini, khusus untuk pengolahan sampah plastik, itu nanti kita akan bawakan dalam bentuk praktek. Bagaimana kita memfungsikan atau bagaimana kita memanfaatkan botol-botol yang sudah kita buang itu atau orang-orang buang, kita bisa menjadikan bunga plastik. Ya, kita bisa membuat bunga plastik dari botol plastik tersebut. Jadi nanti akan praktek besok ya. Besok kita akan praktek itu, kita memanfaatkan botol-botol yang sudah dibuang itu untuk dijadikan bunga plastik. Maka ada beberapa alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Kita bersama siapkan. Yang pertama botol plastik bekas. Kemudian gunting, kertas atau cutter, pisau yang tajam. Kemudian ada juga cat warna-warni, kawat, lilin, dan korek api lem. Bisa juga ada tambahan-tambahan lain seperti ada yang menggunakan kain panel atau kertas jami atau kertas krep boleh, double folio juga boleh, yang berwarna itu. Artinya bisa kita jadikan itu untuk sebagai hiasan tambahan. Jadi dari beberapa bahan ini nanti bisa kita fungsikan bersama dengan bahan dasar, yaitu botol bekas tadi, kita menjadikan sebuah bunga dari plastik. Jadi anak-anak nanti kalian menyiapkan ini ya untuk kita praktek besok. Jadi pada materi hari ini Pak ingin menyampaikan tujuan kita belajar, lalu bahan yang harus kita siapkan untuk praktek besok. Ya. Jadi bahan-bahan yang sudah Pak jelaskan ini tolong kalian bawa besok, pada pertemuan besok kita akan praktek. Kita praktek memanfaatkan botol sampah itu, kita bisa membuat bunga plastik. Jangan lupa ya bawa ini yang sudah dijelaskan ini ya. Ya. Disiapkan bersama, jadi hari ini kalian pulang, kalian cari itu botol bekas yang pertama. Di gunting ada di rumah, lem juga ada di rumah. Nanti yang kurang baru Pak bawa Pak Guru siapkan, ya. Jadi kalian siapkan yang bisa kalian siapkan.
Kalau cek itu boleh nanti, tapi belakangan dulu setelah kita sudah selesai. Jadi menghasilkan sebuah bunga dari pelatih yang bagus, baru kita melakukan proses pengecekan. Ya. Tapi cek itu nanti belakangan dulu ya. Kita siapkan bahan dasar dulu yang ada, seperti botol plastik, gunting, kertas, kater, kawat. Nanti kawatnya itu Pak Guru yang siapkan. Kawat dalam kotak, tangkai yang kita tinggal pasang gunting daunnya. Jangan lupa bawakan panel, ya. Lilin dan korek api itu mudah kita dapatkan. Ya, oke. Jadi ini beberapa bahan yang perlu kalian siapkan untuk kita praktik besok. Jadi materi hari ini kita hanya berbicara tinggal soal ini saja, ya. Kita tinggal soal ini, nanti besok kita akan lama di praktek. Oke, saya mesti ada yang mau bertanya menyangkut dengan bahan-bahan ini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak, berarti kalian sudah paham semua atau untuk besok kita siap praktek. Baik. Kalau begitu, hari ini kita sampai di sini. Nanti besok baru kita lanjutkan dengan praktek. Baik. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Kalau kita jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kesalahan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang semua, semoga kalian bersehat. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih baik, semangat ya? Ya. Oke, seperti yang sudah Pak sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa hari ini kita janji untuk melangsungkan praktek P5, yaitu topik kita itu membuat apa? Membuat bunga plastik dari bahannya yaitu botol plastik. Oke, baik. Sebelum kita masuk kepada praktek, mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. Mari kita berdiri semua. Ayo, berdiri. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Tuhan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sesuai dengan janji kita pada pertemuan kemarin, bahwa hari ini kita melangsungkan praktek P5, yaitu membuat bunga plastik dari botol plastik, yang mana itu merupakan bagian dari tema P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, sebelum kita masuk kepada praktek,
awal ini kita akan menonton bersama dahulu tentang pengelompokan sampah. Sampah itu dikelompokkan menjadi dua, sampah organik dan sampah non-organik. Nanti kita bisa lihat beda. Oh, sampah organik itu seperti apa saja, non-organik itu seperti apa. Jadi di sini Pak Guru akan tayangkan sebuah video, kita simak bersama supaya kita bisa menjadi sebuah wawasan bersama untuk kita tentang sampah itu. Oke. Ini contoh negara di Swedia, bagaimana mereka mengelola sampah di negaranya itu menjadi sebuah barang-barang yang bermutu, yang berguna. Ya, Pak, itu video pengantar ya. Video pengantar tentang bagaimana kita memilah antara sampah organik dan sampah organik.
Dan salah satu contoh negara di dunia yang mengelola sampahnya dengan baik itu adalah negara Swedia. Jadi negaranya itu kalau kita berkunjung ke sana itu bersih, tidak ada sampah-sampah di jalan-jalan. Barang siapa warganya, rakyatnya yang membuang sampah sembarangan itu dikenakan undang-undang, dikenakan sanksi, denda, baik denda pidana maupun apa segala macam. Itu ada undang-undang yang mengaturnya. Itu sebuah negara yang masih negara yang berpikir bahwa kalau sampah dibiarkan begitu saja akan menjadi kotor dan rusak, bisa merusak, mencemarkan lingkungan. Nah, baik anak-anak, jadi kita ini tidak usah ikut seperti media. Kita membuat mengelola sebuah sampah yang sederhana, yang menjadi barang yang bisa kita gunakan, yang mana dia punya nilai itu, nilai estetiknya itu ada, keindahan itu ada. Yaitu kita menjadikan botol itu bisa kita buat untuk jadi bunga plastik. Buat bunga yang mana bunga itu kita bisa jadikan hiasan di meja kita. Nah, hari ini Pak Guru meminta sesuai dengan bahan-bahan yang sudah disampaikan kepada kalian untuk kalian bawa pada hari ini, dan kita akan praktekkan bagaimana membuat botol plastik itu menjadi sebuah bunga plastik. Bagaimana bahan-bahan semua kalian sudah siapkan? Siap. Keluarkan bahan-bahan semua di atas meja, dan pada hari ini kita akan melangsungkan proses prakteknya membuat bahan-bahan. Baik. Karena itu kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok kalian sudah di mana kelompok 1? Coba angkat tangan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, bahan-bahan kalian semua sudah cukup lengkap. Nah, ada yang sudah penting yang menerima ya? Iya. Cukup banyak pada hari ini di tempat ini kita langsung bisa membuatnya. Oke, silakan. Kalian mengerjakan sesuai dengan yang sudah petunjuk yang sudah Pak sampaikan. Silakan. Dia sudah cukup keras. Kalau dia sudah cukup keras seperti ini, tinggal ini kalian kembangkan begini. Nanti kain panjang yang sudah dijadikan daun ini bisa dilipat seperti ini. Kalau mau masukkan boleh ditutup dulu. Kalian tutup dulu. Atau kalau mau mendiamkan bisa nanti dilipat juga begini, terus dibuat begini, ditaburi lem supaya dia lekat ya. Baru ini dikembangkan ke bawah, tarik ke bawah seperti ini. Jadi satu tangke kalian bisa buat 2-3 daun. Buat ada merah, ada hijau ya. Lalu di ujungnya nanti itu yang ini kalian lubangkan pantatnya, lalu masukkan. Nanti bagian atas kalian lem lagi dengan putihnya ya. Oke. Itulah ya, coba kalian kerjakan sendiri. Baik. Kalian ada barang yang bisa dibawa. Orang itu tidak. Itu kasih panas dulu dia punya pisau. Ada waktu. Kalau panaskan itu dulu, panaskan ujung pisaunya itu. Oh ada pakai. Tapi kau pegangnya panas lebih. Kau pegang kelapa kau pakai panas, pakai. Silakan kerjakan. Nanti dilihat dulu. Ini nanti begini. Jadi kalau kamu sudah berhasil itu, supaya dia jangan turun naik. Nah, jadi begini baru lem dia.
identity plan ini atau plan ini kita ke bawah. Kalian apa dulu bisa masuk begini, baru nanti komplain baru kita pakai kanan. Orang salah selingan, seling buat dengan warna-warni. Kalau semakin kembali yang begini. Oh ya, pakai gunting itu bisa. Untuk penebalan itu, ya kalau jatuh ke bumi sari, nanti kalau dia longgar, apa yang lain supaya dia tanah. Tidak boleh tokong lagu sementara praktek itu. Praktek memarkar juga. Datang lubangnya ada kita. Silakan lubang yang disampaikan kepada ini terjadi.
Mana kelompok 3? Wah, cepat sekali. Itu dari Bang. Dibuat dulu, Bang. Lah, harus dah. Ada lama. Ada sisa tidak? Kalau mau dari ini, ada tidak? Jangan kita ngerti di ikram, di pinggir sini. Ya, pada kalau kamu ikram misalnya, jangan begitu. Dia ngambil di sini. Ini. Jangan kan ini lama sekali. Mereka keraguan beli bahasa apa itu? Orang-orang ide gila semua mereka. Mereka memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Oh, sabar. Kalau kamu biasa masuk kalau biasa saat baru itu oke. Kalau dia longgar baru kamu longgar. Kalau yang terbesar, pada kan yang muda, yang harus ada alat yang dari bawah. Coba dia dari mana? Terbesar itu bang. Tapi lubangnya saya terbesar ya. Masih biasa tetap, baru kita paksa dia masuk, supaya dia keras. Jadi dia tidak perlu lempar. Yang terbesar ya?
Airnya apa deh? Jangan kita jangan terlalu jadi dia ini cepat. Kalau di tengah-tengah itu sudah kelompok sebelah. tidak dong, pakai nilai dua ini. Nilai itu tangke dua pangnya. Wah ini nih sudah setengah jadi, mantap. Gimana cara deh? Terpikir ya, pertama kita dulu tabur deh. Kira gini. Ini.
Ini ada hasilnya nih, problemnya nih. Hasilnya mas, masih di dalam rumah, di dalam kau sini untuk berlama-lama. Sudah. Coba lagi yang lain. Kalian sudah? Oh, sabar. Tidak. Aku nanti aja. Baik. Sabar ya. Jadi air Itu juga demi. Dah, Pak. Ayo. apa tadi? Di mana tadi? Ini cuma tadi les, karena tidak awalnya.
Bagi melihat bahwa hasil kerja kalian ini sudah 80% bagus, sudah jadi sudah 80%, tinggal tambahan lebihnya itu kalian menambah renda-rendanya saja. Artinya kalian bisa melakukan proses daur ulang sampah, yaitu botol plastik kalian bisa menjadikan menjadi bunga plastik. Cukup bagus yang kalian lihat, terutama kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 ini sudah jadi. Lihat hasil karya mereka. Hasil karya mereka cukup bagus ya. Mereka memilih warna juga cukup bagus, kelopangnya ada, putihnya ada. Tinggal nanti kalau mereka mau tambah lebih lagi, mereka bisa buat hiasan tambahan. Ya, ini salah satu produk jadi dari hasil olahan sampah, yaitu botol plastik kita menjadikan bunga plastik. Teman-teman yang kelompok lain juga bagus. Bukan berarti kalian ini kan cara-cara menyelesaikan berbeda. Nah, oke, nanti hasil yang sudah jadi itu kalian akan taruh di meja belakang, disimpan. Untuk kedepannya lagi ada waktu luang. Di saat jam-jam istirahat, boleh kalian melanjutkan untuk menyempurnakan sampai dengan proses kalian melakukan pengecetan. Ya. Nah, jadi pada hari ini kita sudah bisa menghasilkan sebuah karya pengolahan sampah, yaitu botol plastik kita menjadikan bunga plastik. Nah, inilah hasil karya kalian. Karya-karya kalian itu sudah cukup sangat bagus ya. Oke, berhubung waktu kita sudah mendekati jam akhir, oleh karena itu pertemuan kita untuk P5 tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik mengolah bahan plastik, menjadikan bunga plastik dari botol sampah plastik. Hari ini kita sudah menghasilkan sebuah mahakarya yang kalian ciptakan. Oke, Kang Guru sangat berterima kasih untuk segala usaha kalian, mulai dari menyiapkan bahan, kemudian pada hari ini kalian mengerjakannya dengan cukup sempurna. Nanti hasil karya ini akan diambil nilai oleh Pak Guru ya, lalu kalian bisa pajangkan di kelas kalian atau kalian bisa memberikan hadiah kepada
rekan-rekan guru bahwa inilah hasil karya kalian dari P5, gaya hidup berkelanjutan, mengolah bahan sampah plastik menjadi bunga plastik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bahwa ini kita sudah menghasilkan sebuah karya yang bagus. Oke anak-anak, jadi inilah bagaimana kita punya daya kreatif untuk menghasilkan olahan sampah yang mana sampah itu bisa berguna bagi kita. Lihat ini contoh hasil karya yang sudah jadi. Ya, sederhana ya kita lihat, sederhana tapi indah dipandang. Karena kita perlu kreatif. Nah, oke, baik sudah waktu sudah menunjukkan kita untuk mengakhiri. Mari kita semua berdiri, kita akhiri pertemuan kita dengan. Oke, satu siswa lagi untuk diminta untuk. Oke, silakan. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doa kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Oke, selamat siang semua dan silakan kalian kembali ke rumah.